Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Purwanto dengan channel Putune Balamong. Untuk edisi malam ini ya, saya lagi mencari tempat sepi dan gak ada kegiatan ya. Ini di sebuah kali ya, kali di desa saya, dusun saya ya. Untuk edisi malam ini saya mau membagikan sebuah ilmu warisan leluhur kita ya. Jadi warisan leluhur kita, sebuah ilmu warisan leluhur kita yang masih kerap diyakini atau dipergunakan atau dibuat pedoman ya untuk di masyarakat sekitar, khususnya di Karangboyo, Karangwedoro. Nah, di sini ilmu ini biasa digunakan untuk berbagai hal seperti hajatan pernikahan dan lain-lain, ramalan dan lain-lain. Nah, ini saya mau mengenalkan untuk permula ya, ngaji budaya, edisi ngaji budaya untuk malam ini tidak mengulas atau mengungkap sebuah filosofi keris, tapi di sini saya akan membagikan sebuah ilmu, salah satu ilmu saya ya, yaitu ilmu Titan atau hitungan Jawa. Tapi ya versi saya itu insya Allah berbeda dari versi-versi yang tersebar di buku primbon yang dijual di pasaran, terus di channel YouTube, Google dan lain-lain. No, ini real, nggak pakai buku, nggak pakai apa saya. Jadi ilmu yang sudah menyatu pada diri saya, yang sudah saya kuasai, yang akan saya paparkan, saya ulas. Nah, untuk permulaan edisi ngaji budaya tentang ilmu ya, ilmu warisan leluhur kita, saya mau membahas neptu hari dan pasaran. Jadi ilmu ini ya nggak boleh terlalu diyakini, tapi saya sudah membuktikan berkali-kali itu benar dari pengalaman hidup saya melihat pasien-pasien saya dan lain-lain, tetangga, saudara dan lain-lain. Kalau saya terapkan itu sama, maksudnya sama, itu terbukti kan gitu. Semisal dulu saya kan seorang duda ya. Nah, ini saya mengenalkan diri saya ini seorang duda, anak satu. Nah, saya mempunyai 9 saudara. Nah, ini saya terapkan 9 saudara saya itu akad nikahnya itu sesuai, mencari hari akad nikahnya itu sesuai dengan pedoman orang tua saya yang mewarisi ilmu ini ilmu yang mau saya bagikan ini itu dunung. Jadi meskipun perjodohan dan lain-lain, tapi akad nikahnya itu pas. Jadi akad nikahnya itu pas, tapi saudara saya semuanya itu rukun semua sama pasangan masing-masing. Nah, dari 9 anak orang tua saya, hanya saya yang akad nikahnya itu tidak sesuai dengan pedoman orang tua saya, hitungan
orang tua saya. Sedangkan saya lihat dulu itu di apa pihak mantan istri saya lihat itu orang yang membuat hari akad nikah saya itu juga apa ya, memakai hitungan Jawa, tapi dia versinya itu dari primbon. Kalau saya kan murni wejangan, jadi saya ini murni dari ilmu, jadi ilmu yang sudah menyatu. Jadi, insya Allah beda, makanya versi saya itu beda. Kalau hitungan Jawa itu beda sama yang di Google dan lain-lain. Tapi saya sering membaca kok, versi Google itu sering membaca. Semisal kayak membuat rumah, nah itu di Google juga ada hitungannya. Saya lihat, saya baca. Tapi kalau versi saya pribadi ngitungnya itu Siti, Candi, Reso, Rogo, Sempoyong. Nah Siti yang dinamakan Siti, jelaskan itu Siti itu tanah. Itu kan dari bahasa Arab ya. Nah sedangkan primbon sendiri dulu itu dari Arab ya, Jawa dan Arab. Di Islam sudah masuk ya. Jadi Siti itu tanah, candi itu kelak rumah itu akan seperti candi. Nah, tempat pemujaan dan lain-lain, tempat sembahyang dan lain-lain. Terus reso itu mendapat restu dari Tuhan atau Gusti Allah. Nah, itu yang bagus, itu yang reso itu. Terus rogo itu kelak suatu saat itu akan diragani wong, jadi dimalingi wong. Terus sempoyong itu akan rubuh, akan roboh, tidak kuat. Nah semisal kayak hitungan setelah orang meninggal itu kan banyak ya di Google itu. Saya baca di Google, di Facebook itu hitungannya juga beda sama versi saya. Jadi kalau versi di Google itu kebanyakan kan ramalan ketika keluarga yang ditinggal itu kan hitungannya kan gunung jugruk segoro asap, jadi gunungnya dulu. Sedangkan kalau versi saya ya, nah, kalau orang bisa menghitung itu pasti bisa menjelaskan. Jadi kalau versi saya pribadi itu hitungannya itu dari jukur dulu, jungkur gunung segoro asap. Jadi dari bawah naik ke gunung, terus nang segoro ke tepi kan sat. Jadi hitungannya itu jungkur gunung segoro asap. Tapi di Google kebanyakan itu kan apa, gunungnya dulu. Nah semisal saya ini ada pasien saya itu juga sama. Kalau kebetulan orang itu sakit, nah saya juga menggunakan ilmu Jawa ya. Tapi insya Allah nggak ada, ini ilmu paling rahasia saya. Ini pesan almarhum orang tua saya, itu nggak boleh diwariskan kepada siapapun, nggak perlu nggak boleh diwariskan kepada siapapun. Tapi dan pesan orang tua saya dulu itu kan, meskipun kamu ngerti, tahu yang akan mendatang dan lain-lain, nggak boleh diungkapkan, karena hal seperti itu kan hal seperti itu rahasia dan tidak bisa dibuktikan secara real. Nah, jadi untuk edisi kali ini saya mau membagikan sebuah ilmu tentang hitungan Jawa ya. Nah itu juga sering saya gunakan kepada tamu-tamu saya, pasien-pasien saya. Jadi semisal saya secara kebatinan ya, biasanya kan saya itu membawakan seseorang itu ya, semisal saraf kayak garam dan kunyit dan jahe. Tapi kalau
hitungannya itu orang yang pertama kali sakitnya, terus apa, pas hari dia ke rumah saya itu saya hitung itu sudah apa ya, sudah tidak bisa sembuh, atau dari penerawangan saya itu sudah ada gambar maesan. Nah itu saya kasih jahe atau saya suruh baca surat ikhlas sebanyak-banyaknya. Nah, itu juga saya menggunakan hitungan Jawa. Nah, untuk permulaan saya mau apa ya, kali ini saya mau membagikan neptu hari dan pasaran. Jadi ini ilmu murni, ilmu titan murni, dan ada manfaatnya, karena ilmu yang sudah menyatu pada diri kita itu pasti bermanfaat. Beda kalau kita itu membaca dari situs Google, buku, dan lain-lain. Nah, ilmu yang sudah menyatu itu pasti apa ya, ada di daya pikir kita, jadi manfaat. Nah, kalau ilmu-ilmu yang didapat dari sosmed itu tidak akan apa ya, berfungsi. Kalau dari bacaan itu tidak akan berfungsi, malah akan membuat kita itu sok pintar, terus apa ya, tersesat. Karena ilmu tanpa guru itu sesat. Jadi ilmu tanpa guru itu sesat. Tapi kalau ilmu ada guru, pasti semua guru itu memberi nasihat agar kita itu meskipun setinggi apapun ilmu kita, sengerti apapun penglihatan kita, penerawangan kita itu nggak boleh diungkapkan. Jadi ojo rumongso iso tapi rumongso iso, kan gitu pedomannya. Jadi nah, ini real saya di kali-kali ya, saya mau membagikan ilmu titan. Jadi kalau ilmu yang sudah menyatu itu nggak perlu ngingat lama-lama. Nah, ini saya membagikan lewat konten YouTube saya ya, channel YouTube saya. Jadi tolong disimak, dan sebelum apa ya, menyimak ya, saya minta tujukan apa ya, satu kiriman Al-Fatihah untuk saya Rudi Purwanto bin Asan. Jadi apa ya, ilmunya bermanfaat dan barokah. Nah, ini saya mulai dari tempat atau panggonane dino lan pasaran. Nah, ini saya mau jelaskan sebelum saya masuk ke neptu hari dan pasaran. Jadi saya jelaskan mulai hari Legi. Nah, Legi itu tempat atau panggonane niku itu di timur. Kalau Paing itu di selatan. Pon itu di barat, dan Wage itu di utara, Kliwonnya itu ada di tengah-tengah. Nah, itu suatu saat saya akan membahas ya tentang nagari dan lain-lain. Untuk sekali ini saya mau memberi tahu tentang panggonane. Nah, kalau harinya itu dimulai dari hari Sabtu. Jadi awal mulai hari itu hari Sabtu sebetulnya itu. Nah, Sabtu itu ada di timur, terus Minggu itu ada di timur selatan. Senin itu ada di selatan. Selasa ada di selatan barat atau kidul kulon. Rabu ada di barat atau
di kulon ya, Kamis ada di barat utara atau lor kulon, dan Jumat ada di lor. Nah, disimak baik-baik ya, bisa diulang-ulang videonya. Nah, kalau Neptunya ini, Neptunya kita mulai dari hari Legi. Nah, kalau disimak baik-baik ya, kalau Legi itu 5, Paing itu 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Nah, ini real kan, kalau ilmu sudah menyatu itu pasti manfaat, tidak lewat buku bacaan dan lain-lain. Nah, makanya kalau saya disuruh membuktikan sebuah ilmu kayak mengisi apa pasti bisa. Soalnya ilmu saya itu menyatu. Karena saya sejak remaja itu udah menggeluti dunia misteri ya. Sudah pernah mengamalkan ilmu Jawa juga sih, sebelum ilmu hikmah Islam. Jadi diingat-ingat ya, Leginya 5, Paingnya 9, Ponnya 7, Wagenya 4, dan Kliwon 8. Nah, untuk hari pokok atau hari netu harinya itu dimulai dari hari Sabtu lagi. Sabtu itu 9, Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, dan Jumat 6. Nah, disimak baik-baik ya. Jadi Sabtu 9, Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, dan Kamis 8, Jumatnya 6. Nah, bisa diulang-ulang video ini ya. Nah, itu bisa kita ingat, bisa kita pergunakan ya jadi pedoman. Tapi ya ilmu itu dimana-mana kalau apa ya, tanpa guru ya itu biasanya sesat. Tapi ini dibuat wawasan aja. Soalnya saya dulu itu mendapatkan ilmu seperti ini nih juga dari wejangan almarhum orang tua saya. Jadi saya pergunakan untuk menolong orang dan lain-lain. Tapi ya insya Allah terbukti. Ya semisal saya menikah itu dulu itu akhlak nikahnya kan beda sama pedoman saya sama mantan keluarga pihak perempuan ya, mantan istri saya itu berbeda. Dari 9 saudara ya, saya ya yang menikah itu semua memakai pedoman almarhum orang tua saya. Dan ketika saya sendiri itu tidak memakai pedoman saya, jadi ya itu bercerai sih. Nah, itu dulu itu saya itu mau membilasi atau mengganti hari, tapi ketika saya ijab kabul itu sudah dapat pertanda ikat pinggang di pernikahan kan itu baru semua ya, itu udah putus. Jadi saya itu memakai hitungan hari, hitungan Jawa, itu hitungannya itu udah ramalannya itu sudah apa ya, tidak akan langgeng. Terus saya memakai terawangan itu juga di gambaran masa depan itu saya akan bercerai. Nah, dapat pertanda satu lagi itu ikat pinggang putus. Makanya anak saya lahir sebelum 40 hari itu sudah saya tinggal. Nah, itu penyebabnya kan menikah harinya tidak cocok. Jadi kalau nggak salah dulu saya menikah itu di tahun Alif. Tahun Alif kalau tanggal umum itu 20 Maret
2014. Nah itu kan Kamis Pon. Nah Kamis Pon itu nggak cocoknya saya itu ngeblake nenek saya ya. Jadi terus dua itu hanya menyangkut weton istri saya saja, mantan istri saya saja, tidak menyangkut dua-duanya. Tapi kalau 15 itu udah bagus sih. Bagusnya itu kalau dibagi 3 itu habis. Jadi kemantannya ada 2 ada dan walinya 1 ada. Tapi itu enggak cocoknya saya kan apa? Enggak cocoknya saya itu enggak ada menyangkut weton saya kan gitu. Nah, makanya saya dulu itu sebelum anak saya lahir itu saya udah pamitan pulang ke utara, kan rumah saya di utara, saya Kecamatan Turi, mantan saya ke Sugiyo. Terus anak saya lahir, saya pamitan itu sama mantan istri saya dan mertua ya untuk pulang. Nah, saat itu saya pulang balik ke rumah orang tua saya. Nah, ternyata penyebab perpisahan saya itu gara-gara goib, jadi benturan energi. Nah, di sana saya itu di apa ya? Kalau orang Lamongan sudah pasti ya pakai mistik atau magic ya. Nah, di sana itu saya itu foto saya itu ditanam, diikat sampai sama baju-baju anak saya ya. Terus ada sebuah dupa atau yang ditabur di sana ya, agar saya kembali. Nah, dari itu malah menyebabkan perceraian saya. Soalnya niat mertua saya itu sebetulnya kan baik. Dia ini pengennya kan saya kembali, ingat sama anak istri, tapi berhubung benturan energi. Nah, kebetulan itu dulu saya kenceng-kencengnya itu mengamalkan Asma Bandar Kurbro. Jadi ilmu andalan Ki Pranalewi ya. Jadi kalau Asma Bandar Kubro itu di Terawang kosong, tapi diserangkan berbalik itu umumnya. Nah itu warisan Saidina Ali Gua saat perang Badar ya. Nah di sana itu saya melangkai yang ditabur di depan pintu kalau seingat saya. Nah itu berbalik malah berantem nggak karu-karuan. Nah itulah magic, mistis. Jika kita benturan energi ya seperti itu. Jadi di sana niatnya itu agar saya pulang, ingat anak istri, tapi berhubung saya ada energi yang melindungi saya ya, saya kenceng-kencengnya mengamalkan Asma Bandar Kubro. Jadi berbalik, malah mungkin saya lihat itu dukun yang dimintain tolong itu kewalahan atau gimana ya, kebalikan ilmunya. Nah, itulah cerita singkat ya pengalaman saya ya. Nah itu juga saya pergunakan, hitung-hitungan Jawa itu sering saya pergunakan. Saya kan tidak apa ya, selalu menggunakan ilmu-ilmu karoma Islami, enggak, tapi saya juga menggunakan ilmu Jawa berupa hitungan Jawa untuk menolong sesama ya. Nah semisal ada orang bertengkar sama suami istrinya, itu enggak saya langsung
mengasma atau mengisi sesuatu di air, di garam dan lain-lain agar dia balik mengikat foto dan lain-lain itu enggak. Sebetulnya kebanyakan saya itu memakai hitungan Jawa. Jadi kalau ada orang ya berantem sama suami istrinya itu saya melihat itu, saya menanyakan itu weton keduanya. Terus saya bilas pakai hari. Biasanya kalau hal seperti itu akad nikahnya nggak pas. Nah itu sering seperti itu saya. Jadi semisal sang istri atau suami itu udah minggat, nggak bisa bilas nikah kan. Nah itu biasanya saya hanya menyuruh sang pasien ya. Pasien itu selamatan. Nah itu NU biasanya. Nah diniati bilas nikah dengan hari yang saya tentukan, di hari tepat yang saya tentukan. Nah, ini lagi saya lagi di desa saya ya, di dusun saya ya. Ini sepi. Memang saya sengaja cari apa ya lokasi yang sepi. Ini tadi saya juga habis dari Desa Keben mengungkap misteri apa ya Telaga Watu. Nah, Telaga Watu itu kan itu tadi saya ungkap ternyata itu adalah tumbal Syekh Subakir, salah satu tumbal Syekh Subakir yang ditaruh di situ karena tempatnya angker. Nah, untuk cukup sekian karena ini sudah malam dan sudah sepi juga ya. Semoga video saya ini bermanfaat. Nah, sampai jumpa dan bertemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam seduluran Jalawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.